nyata. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di dunia pendidikan kita? Betulkah kampus telah terpapar radikalisme? Eva, silakan. Ya, Wahyu, kampus yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu justru disebut menjadi tempat tumbuhnya paham radikal. Kan paham terorisme masuk kampus. Itulah pesan yang disampaikan. Yang terima terorisme itu bukan hanya pada tingkat pendidikan rendah, sudah pada perguruan tinggi. Lagi nonton apaan lo? Ada OSI. Ini loh, aku lagi nonton berita tentang radikalisme di Indonesia. Kamu tahu radikalisme? Oh, radikalisme. Secara umum, radikalisme adalah suatu pandangan, paham, dan gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan, tertib sosial, dan paham politik yang ada dengan cara perubahan atau perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Saya pernah mendengar ada yang mengaitkan masalah ini dengan moderasi beragama. Tapi saya sendiri tidak tahu apa itu moderasi beragama. Nurila, apakah kamu tahu apa itu moderasi beragama? Kamu nggak tahu, Mai. Jadi moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara modern, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 juga dijelaskan bahwa moderasi beragama adalah sikap dan pandangan dalam beragama secara tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal. Oh gitu, jadi hubungannya sama radikalisme apa? Moderasi Islam ini dapat menjawab berbagai problematika dalam keagamaan dan peradaban global. Yang tidak kalah penting bahwa Muslim moderat mampu menjawab dengan lantang disertai dengan tindakan damai dengan kelompok berbasis radikal, ekstremis, dan puritan yang melakukan segala halnya dengan tindakan kekerasan. Wah, benar itu yang Feby katakan. Jadi dalam menghadapi masyarakat yang majemuk, salah satu tindakan yang kita lakukan adalah dengan memberikan pendidikan yang moderat dan inklusif agar mereka tidak melakukan radikalisme. Berarti moderasi agama penting banget ya? Iya moderasi itu penting karena kita bisa menyadari bahwa perbedaan adalah sunatullah. Keanekaragaman adalah fitrah bangsa dan seperti yang terkandung dalam Pancasila yaitu cerminan nilai asli masyarakat bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Terus gunanya moderasi apa? Dengan adanya moderasi beragama dapat mengajarkan kita untuk mencari kebaikan agar terhindar dari sikap-sikap ekstrim, baik itu liberal maupun radikal. Bagaimana moderasi agama di tengah pandemi sekarang ini? Nah, itu ada 4 cara. Cara yang pertama, kita harus bersabar dalam menghadapi musibah COVID-19 ini. Sabar merupakan suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Yang kedua, mengikuti anjuran pemerintah, pakar, dan pihak berwenang dalam penanggulangan COVID-19. Lalu yang ketiga, yaitu mengutamakan keselamatan manusia sesuai dengan kaidah fikih darul mafasid aula min jalbil masalih, atau menghilangkan kemudarat itu harus didahulukan ketimbang mengambil manfaat. Keempat, tolong menolong dalam mengatasi COVID-19 dan dampaknya. Tolong menolong itu harus ikhlas tanpa dibatasi oleh suku, agama, dan status sosial. Ini merupakan perwujudan dalam memperkokoh ukhuwah Islamiyah, Basyariah, dan Wataniyah.